Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, amin. Kita teruskan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sekitar agama, pendidikan, sejarah, sastra, budaya, Arab dan Islam terutamanya. Sebab agama inilah yang terus melekat dalam jiwa kita, terutama mayoritas umat Islam di Indonesia. Tujuan dari video ini untuk mengingatkan, menyadarkan, terutama pada diri sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat secara keseluruhannya. Kata ayat, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Selalulah memberikan peringatan, karena peringatan itu ada manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. وَذَكِّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. Jadi di antara sifat orang yang baik itu selalu menerima peringatan, pesanan yang baik. Begitu juga bertolak dari rasa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sehingga kamu mencintai orang lain seperti mana mencintai dirimu sendiri. Terus ayat Quran pun selalu mengingatkan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan, terutama kepada keluarga terdekat. Dalam ayat lain, wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman yang selalu mengingat, berpesan, menasihati akan kesabaran dan kebenaran. Jadi ini yang terus kita gembleng, bicarakan, ingatkan. Sebab kita ada dalam satu bahtera, satu kapal. Baik itu Indonesia, negara NKRI, ataupun dunia ini. Memang kebaikan dan keburukan akan terus bersaing. Ini seperti hukum alam, lumrah kehidupan. Ada hidup, ada mati, ada baik, ada buruk, ada baik, ada jahat, ada miskin, ada kaya, ada kuat, ada lemah. Tapi semuanya mesti saling bekerja sama, mengingatkan, saling mendukung. Sememangnya manusia ini berbeda-beda. Tapi yang paling penting, kita coba saling mengenal, saling berkasih sayang, dan saling mendukung sesama manusia. Kalau binatang ada kelompok-kelompoknya, harimau, gajah, burung, semuanya ada kelompok-kelompoknya. Kenapa manusia yang ada akal tidak bisa mencipta kelompok manusia yang lebih aman, damai, sejahtera? Kita lihat sebagai contoh ikan hiu di laut bebas merentasi berbagai samudra, lautan,
tanpa ada paspor. Tapi kita manusia. Dari negara ke negara yang lain, sesama manusia. Saling menyekat, saling curiga, saling membenci, sinis. Padahal sesama manusia. Sedangkan burung dengan kelompoknya bebas terbang ke sana sini tanpa ada hambatan sekatan, tanpa ada paspor. Tapi manusia yang seharusnya surat perjalanan atau paspor itu sebagai alat untuk mempermudah, untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi sesama manusia. Tapi nyatanya manusia makhluk yang paling unik. Dia yang buat peraturan-peraturan untuk menjerat dirinya sendiri. Dia yang buat senjata yang canggih untuk membunuh sesama manusia. Padahal manusia, kalau kita lepaskan baju, titel, identitas, semuanya sama. Apalagi di kalangan orang yang percaya tentang adanya Adam. Semua dari Adam dan Adam dari tanah. Terutama agama-agama yang tiga ini. Islam, Nasrani, Yahudi. Tapi yang tiga ini pula yang terus gontok-gontokan, saling membenci, perang, membunuh antara satu dengan yang lain. Semuanya berpunca, penyebabnya adalah pahaman yang sempit tentang agama. Perbedaan ini bukan saja di antara pemeluk agama yang berbeda, Kristen, Islam, Yahudi, bahkan di dalam satu agama, sebagai contoh Islam, kita ada dua aliran besar, Syiah, Sunni, Syi'i, Sunni, puak Syiah dan puak Sunni. Terang-terang Syiah telah mengkafirkan orang Sunni dengan dalil mereka adalah nawasib, yaitu pembenci Ahlul Bait. Hukumnya kafir dan halal darahnya. Begitu juga Sunni menganggap orang Syiah itu kafir dan halal darahnya. Begitulah seterusnya. Tidak akan ada penghujungnya, melainkan manusia kembali kepada akal waras, akal sehat, akal seimbang, akal yang penuh peri kemanusiaan, dan jiwa yang penuh peri kemanusiaan. Hari ini coba saya angkat satu tajuk, yaitu jamaah takfiriyah. Bahayanya jamaah takfiriyah. Kumpulan yang mudah mengkafirkan orang. Dan ini amat berbahaya. Di negara-negara lain seperti Mesir dan Saudi, sesiapa yang mengkafirkan orang lain bisa dilaporkan ke polisi dan terus diambil tindakan. Oleh itu, kita di Indonesia, di negara NKRI, yang di dalamnya berbagai kaum, suku, bangsa, bahasa, agama, budaya, mesti terus
berhati-hati dan berwaspada akan gerakan-gerakan takfiriyah ini yang masih bergerak merajalela di seluruh NKRI. Bersyukur kita ada Undang-Undang Dasar Pancasila dari sila 1 hingga 5 yang melindungi semua rakyat Indonesia, melindungi semua bangsa Indonesia. Kita bisa hidup aman damai di bawah naungan Pancasila. Bersyukur. Terima kasih kepada TNI, Polri, dan juga pihak-pihak bertanggung jawab yang terus menjaga kedamaian, keamanan, kesejahteraan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kesadaran menjaga negara ini dari anasir-anasir yang jahat, anasir-anasir korban pembodohan, anasir-anasir korban ajaran Badawi padang pasir. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin sadar. Saya selalu mengingatkan, silahkan dibaca Al-Quran. Betul-betul. Agama Islam itu hanya untuk Arab Quraisy. Tidak ada kaitan dengan Arab lain dan bangsa lain. Quran menyatakan, "Litunziru qauman ma unzira abahum fahum ghafilun." Nabi diutus kepada kaum Quraisy. "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi." Kami mengutus Rasul dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad diutus dengan bahasa Arab Quraisy. Bukan bahasa Melayu, bukan bahasa India, bukan bahasa Parsi, bukan bahasa Urdu, bukan bahasa Nigeria, bukan bahasa Turki. Tapi bahasa Arab Quraisy. Tidak ada hubungan dengan bahasa Arab lain. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Nabi diutus hanya untuk Ummul Qura Mekah. Indonesia bukan Ummul Qura. Malaysia bukan Ummul Qura. India bukan Ummul Qura. Mesir bukan Ummul Qura. Ummul Qura adalah Mekah. Dan apabila dikatakan Quraisy, inilah kabilah satu-satunya yang disebut dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisyin, ilafihim laktashti wasayf, falyabudu rabb hadzal bait. Jelas. Jadi untuk Quraisy. Dan kebanyakan Quraisy, Arab Quraisy, telah pupus mati dibantai dalam siri peperangan. Peperangan antara Ali dan Muawiyah, Jamal, Siffin, Nahrawain telah membunuh banyak bangsa Arab dan banyak tokoh Quraisy. Dan yang paling banyak kaum Quraisy dibantai adalah apabila berdirinya kerajaan Abbasiyah yang diperjuangkan oleh bangsa Parsi, Iran, Majusi, Zarathustra yang menyimpan benci dan dendam terhadap Arab dan Quraisy. Sehingga apabila bangsa Parsi dengan bekerja sama dengan kerajaan Abbasiyah berjaya berhasil menumbangkan kerajaan Umayyah, mereka berkata, bye-bye Arab, bye-bye Islam. Selamat tinggal Arab, selamat tinggal Islam. Jadi sebenarnya bangsa Arab yang sebenarnya telah mati. Bangsa Arab telah pupus. Bangsa Arab telah musnah. Yang ada adalah bangsa Mawali.
hamba ataupun musta'rab, Arab jadi-jadian. Karena di sepanjang perjalanan sejarah Arab dari sebelum Islam, awal Islam, Umawi, Abbasi, dan seterusnya, bangsa Arab keluar beramai-ramai mengejar tahta, harta, dan wanita dengan slogan perang fisabilillah, jihad suci. Kalau menang dapat harta rampasan perang, al-anfal, dan wanita, dan kalau mati terus masuk surga dengan 70 bidadari. Itulah banyak Arab-Arab lapar dari padang pasir ikut gerakan perang suci, jihad, dan kebanyakan mereka mati di perjalanan dalam pertempuran yang ada di negara-negara Arab. Yang tersisa tidak lain dan tidak bukan adalah hamba abdi dan keturunan hamba abdi. Ini sejarah yang berkata. Ini buku sejarah yang menceritakan. Jadi pada zaman Rasulullah lagi, Madinah itu telah dibanjiri oleh hamba abdi, hamba lelaki ataupun perempuan dari berbagai bangsa. Begitu juga di zaman Bani Umayyah, begitu juga di zaman Abbasiyah, sehingga istana dan juga masyarakat Arab telah dipenuhi oleh hamba-hamba abdi dari seluruh dunia. Hasil rampasan perang. Oleh itu, kebanyakan yang ngaku-ngaku Arab hari ini, mereka sebenarnya hamba, musta'rab, ataupun Arab, bukan Arab asli. Sehingga bangsa Arab asli yang tersisa, yang masih sedikit, terutama dari kabilah Quraisy, mereka terus bersuara bahwa Islam hanya untuk Arab Quraisy dan tidak ada hubungan dengan Arab lain, jauh-jauh lagi dengan bangsa lain. Terus kalau ada yang bertanya, bagaimana nasib umat yang tidak mempunyai nabi? Quran menjawab, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami, yakni Tuhan, tidak akan menyiksa umat yang tidak mempunyai rasul. Kami tidak akan menyiksa umat yang tidak mempunyai nabi. Jadi sudah. Bangsa yang tidak mempunyai nabi tidak perlu sibuk, tidak perlu terhege-hege, tidak perlu mengikut ajaran yang sudah expired, ajaran yang sudah tamat tempo, yang hanya membawa malapetaka, membawa kemunduran di zaman yang terus maju, berkembang, berubah. Setiap agama, budaya, undang-undang ada zaman dan tempohnya. Dan agama, budaya, dan undang-undang yang hidup adalah yang fleksibel, yang selalu berubah-ubah, yang selalu
menyahut dan seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Jadi Arab Quraisy sudah musnah. Yang banyak mawali, hamba. Islam untuk Arab Quraisy. Tidak ada kaitan dengan bangsa lain. Kenapa kita di Indonesia, mayoritas muslim Indonesia, masih terus berpolemik, berdebat tentang undang-undang Islam, agama Islam, aliran Islam, itu Islam, ini Islam. Sedangkan itu semuanya tidak ada kaitannya dengan bangsa Indonesia. Dengan bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Aceh, bangsa Palembang, bangsa Kalimantan, dan lain-lain, bangsa Bugis. Tidak ada kaitannya. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Baca Quran betul-betul. Bahkan mana-mana kaum, mana-mana kabilah, mana-mana negeri yang terus memperdebatkan soal para nabi dan kenabian akan ditimpa bencana. Kata Quran juga. Wa ma arsalna min nabiyyin fi qaryatin illa wa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Setiap kali kami utus nabi ke suatu negeri, negeri itu akan ditimpa bala bencana, ditimpa musibah. Lihat hari ini di sepanjang sejarah, umpamanya Lubnan, Lebanon, dengan banyaknya aliran Islam hancur. Suriah dengan banyaknya aliran Islam saling menyembelih, berperang antara satu dengan yang lain, hancur. Palestina, ada yang pro Israel, ada yang pro Hamas, ada yang pro Abu Majin, bergaduh, hancur. Irak, ada Sunni Syiah, bergaduh, hancur. Afghanistan, Pakistan. Apa itu semua mau ditiru oleh Indonesia? Beruntung kita ada Pancasila yang bisa mengawal, menentramkan aliran-aliran radikal, pengganas yang tinggal menunggu waktu untuk berpecah. Kita menyaksikan sesama partai Islam, sesama organisasi Islam, sesama aliran Islam di Indonesia saling berantem, begaduh. Ada kalinya perang mulut, baku hantam. Bayangkan kalau mereka memiliki senjata, apa tidak akan berlaku rusuhan-rusuhan? Ini yang mesti diwaspadai oleh penegak hukum di Indonesia. Maka saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih kepada TNI, kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah berhasil mengawal, mengontrol aliran-aliran militan, partai-partai militan yang dipengaruhi oleh pahaman radikal dari padang pasir Arab. Melihat keadaan umat Islam yang semakin kacau, hancur, dan mundur,
Maka muncul pada hari ini di Timur Tengah, terutamanya di Saudi, di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman, di Uni Emirat, di bawah kepemimpinan Muhammad bin Zaid, dan di Qatar, di bawah kepemimpinan Tamim, pemimpin muda yang berwawasan tinggi dan aktif berhubungan dengan kuasa-kuasa besar Amerika, Cina, Rusia. Mereka coba menciptakan budaya baru, Arab baru, Islam baru. Islam yang cute, Islam yang sederhana, Islam yang lembut, Islam yang harmoni. Sebagai contoh, kita semua tahu munculnya gerakan-gerakan radikal, Salafiyah, Wahabiyah, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Jamiyah, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, semuanya dari Saudi. Asalnya dari Saudi. Asalnya dari Semenanjung Arab. Sumbernya jelas. Yang mengatakan Islam itu agama toleransi, silahkan dibaca ayat-ayat ini. Kita selalu membaca Al-Fatihah. Dan di akhir ayat ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ jelas penanaman kebencian terhadap umat Yahudi dan Nasrani. Maka dengan tidak disadari, dengan umat Islam membaca 17 kali Al-Fatihah, dia sebenarnya mengulang-ulang kebencian kepada Yahudi dan Nasrani 17 kali. Bagaimana kita mau damai? Adapun ayat-ayat yang selalu diulang-ulang, yang katanya toleransi, seperti ayat lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu semuanya ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat di mana umat Islam hidup di Mekah ketika lemah, miskin, dhaif. Tapi setelah Islam pindah ke Madinah, ada kekuatan, ada senjata, ada tentara, dinampakkan Islam yang sebenar dengan ayat-ayat Al-Qital, ayat-ayat yang mengajak perang. Contoh, qatilul ladzina la yu'minuna. Silahkan dibaca di Quran. Qatilul ladzina la yu'minuna. Perangilah, bunuhlah mereka yang tidak beriman. Fa idzan salahal ashhurul hurum faqtulul musyrikin. Kalau selesai bulan hurum, maka perangilah orang-orang musyrik. Ayat-ayat faktulu, qatilu, begitu banyak di Quran. Dari mana toleransinya? Dan ayat itu selalu dibaca, selalu diulang-ulang di masjid-masjid, di surau-surau. 5 kali sehari, semalam. Makanya saya meminta kepada para Bilal, Nazir, pilih ayat-ayat yang ramah, aman, damai, dan jelas artinya. Bukan malah menyetel ayat-ayat Al-Quran yang penuh dengan kebencian. Bahkan banyak ayat Quran yang
hanya menceritakan mitos Bani Israel. Cerita tentang Yusuf. Cerita Yusuf yang lengkap ada dalam buku Taurat. Legenda Bani Israel. Cerita tentang Musa. Cerita tentang Bani Israel. Cerita tentang Ibrahim. Makanya para imam, para nazir, para penceramah agama, sebelum dia menyampaikan tausiah-tausiah agama Islam, belajar dulu sejarah perbandingan agama, ilmu agama, sejarah perkembangan agama-agama, supaya menjaga sensitivity, kepekaan sesama umat beragama. Quran sudah jelas bahwa Quran ditulis dalam bahasa Arab Quraisy. Bukan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Urdu, bukan dalam bahasa Parsi. Bahasa Arab Quraisy. Berarti untuk kaum Quraisy. Kenapa orang bukan Quraisy lebih Islam dari Quraisy? Seharusnya agama ataupun aliran pemikiran apapun yang sampai ke Indonesia mesti diindonesiakan, mesti disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal, bahkan mengikut suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Ini tidak. Hari ini kita lihat Muslim Indonesia lebih Islam dari orang Arab. Muslim Jawa lebih Islam dari orang Arab. Muslim Aceh lebih Islam dari orang Arab. Muslim Bugis lebih Islam dari orang Arab. Terus. Padahal Islam itu adalah sejarah, kebudayaan, dan jati diri bangsa Quraisy. Quran yang berkata, kata Quran, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Berarti mengandungi sejarah dan budaya bangsa Arab. Bukan bangsa lain. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyan. Begitu juga hukum hakam itu. Menurut budaya Arab. Kearifan lokal Arab, terutamanya Arab Quraisy. Bahkan Arab Quraisy sendiri hari ini merasa heran. Arab Mesir lebih Islami dari Arab Quraisy. Arab Yaman lebih Islami dari Arab Quraisy. Arab Quraisy, kalaupun masih ada, hanya ada di Mekah. Yang ngaku-ngaku banyak. Tapi silahkan sekarang buktikan dengan DNA. Bahkan adanya ilmu DNA telah menghancurkan banyak teori, mitos. Kalau kita satu keturunan dari Nabi Adam, kenapa DNA kita lain-lain? Maka kajian DNA lebih sesuai dengan teori evolusi. Ada manusia sapien, Neanderthal, Homo erectus, dan sebagainya dan sebagainya. Seperti yang ditemukan oleh
pakar arkeologi, ada tengkorak manusia Afrika, tengkorak manusia Eropa, tengkorak manusia Jawa, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini ilmu. Makanya ilmu jangan dicampur adukan dengan mitos. Quran juga berkata begitu. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Kajian ilmiah mencari kebenaran. Tapi kajian mitos hanya angan-angan, hayalan, dongeng. Tidak boleh campur adukan. Dan semua agama hasil dari mitos. Silahkan dibaca buku Tarikhul Adyan, Muqaranatul Adyan, Ilmul Adyan, Dinul Insan. Tajuk-tajuk buku itu, titel-titel buku itu dengan mudah didapatkan di Google dalam bentuk PDF. Oleh sebab itu kita kembali kepada isu pertama, semua ajaran agama yang sampai ke Indonesia mesti dijinakkan, dilembutkan, disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, dengan nilai-nilai lokal kita, dengan nilai-nilai kearifan suku, bangsa, keyakinan, dan budaya NKRI yang begini luas. Dan itu tidak mudah. Disitulah peranannya kementerian-kementerian dan juga pihak-pihak yang bertanggung jawab, juga para ilmuwan cendekiawan yang benar, yang benar-benar cendekiawan, yang tidak bias, terpengaruh dengan ideologi itu dan ini, melainkan cinta tanah air. Baru kita akan dapat menyusun jati diri Indonesia yang jelas. Disinilah perlunya para ilmuwan, para cendekiawan, para profesor tampil, bersuara, luahkan hati nurani. Karena yang membuat perubahan dalam masyarakat itu adalah hasil pemikiran, luahan para pemikir, filosofi, cendekiawan, ilmuwan, sarjana yang benar-benar jelas kualifikasi pendidikannya. Dan sudah tiba masanya, baik Kementerian Pendidikan, terutamanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mesti membuat standar yang jelas kepada titel-titel yang ada. Kita tahu titel akademik dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sudah jelas. Tapi sarjana yang jadi-jadian, yang bergelar ustaz, al-ustaz, kiai, ajengan, ulama, syekh, itu mesti ditertibkan. Mesti ada jelas kualifikasinya. Kita pada tahun 2024. Dunia yang maju, bangsa yang maju, negara yang maju, hasil dari kesadaran bangsanya yang makin meningkat kesadarannya, meningkat akal pikirannya,
meningkat daya pemikiran kritisnya. Sementara mayoritas bangsa Indonesia, terutama di kampung-kampung, masih terus diracuni, disumbat siang malam oleh ajaran-ajaran yang tidak jelas, terutama ajaran Arab Badawi primitif. Pendidikan yang formal adalah penting. Dan sudah tiba masanya, terutamanya pesantren-pesantren, pengajian-pengajian, majelis taklim, mesti jelas kurikulumnya. Mesti jelas isi kandungan pendidikannya. Jangan dibiarkan bebas. Sedangkan kurikulum sekolah negeri saja sudah mula disusupi oleh ajaran-ajaran radikal Arab. Dan ini mesti segera ditangani dengan baik. Contoh, Saudi, Emiria, Qatar. Bagaimana negara ini menjadi negara Arab paling maju, paling berhasil, dan paling bahagia umatnya. Mereka terus membenahi kurikulum-kurikulumnya dari TK sampai ke sarjana dengan membuang ayat-ayat dan hadis-hadis yang membawa ajaran-ajaran radikal. Contoh seperti ayat-ayat kebencian, mengajak perang. Qatilul musyrikin. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Itu ada dalam Al-Quran. Bahkan hadis, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia. Ju'ila rizki tahta dhilli rumhi. Rizkiku di bawah hunusan pedang. Kayak perampok. Mungkin ayat-ayat itu sesuai pada zamannya. Tapi kita sekarang hidup di dalam bangsa yang besar. Berbagai etnik, keturunan, bangsa, bahasa, budaya yang mesti saling menghargai. Kita kelihatan hari ini Indonesia dengan mayoritas Muslim yang tidak ada kaitannya dengan Islam Quraisy, tapi masih pede, masih percaya diri, seolah-olah dia paling Islam, melebihi Islam bangsa Quraisy. Pada masa negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, Emiria, menjalin hubungan dengan negara-negara lain, dengan Cina, dengan Rusia, dengan Amerika, dengan Israel. Belajar dari kemajuan bangsa ini, belajar dari kecanggihan
teknologi bangsa ini. Kita pula di Indonesia masih memilih-milih atas dasar mayoritas muslim. Muslim apa? Islam untuk Quraisy. Kita buat Islam ala Indonesia, Islam ala Sunda, Islam ala Jawa, Islam ala Papua. Silahkan. Islam ala Pancasila yang lebih santun, aman, damai. Dan pepatah Arab ada yang mengatakan, aduun aqilun khairun min sadiqin jahil. Musuh yang berakal, yang pintar, jauh lebih baik daripada kawan yang bodoh. Sebab dari orang pintarlah kita akan menjadi pintar. Tapi orang yang bodoh akan menjahannamkan kita. Membawa kita lebih susah lagi. Kita sudah tahu bangsa Israel sangat mencintai hidup dan kehidupan. 70 tahun mereka membangun negara, hasilnya kelihatan. Menjadi negara yang super power dalam semua bidang. Sedangkan Palestina dalam masa 70 tahun itu terus gontok-gontokan. Sesama sendiri. Bahkan kebanyakan bangsa Arab dalam masa 70 tahun tidak ada pencapaian dan rekod kemajuan yang bisa dibanggakan. Begitu juga dengan negara-negara Islam. Sebab negara-negara mayoritas Islam selalu bercermin dan mengikuti jejak bangsa Arab. Saudara Arab seiman. Saudara bodoh, akhirnya kita pun ikut bodoh. Kita bangsa Indonesia mesti memilih siapa yang mesti dijadikan kawan, siapa yang mesti dijadikan lawan. Ini hidup. Kekuasaan hanya untuk bangsa yang kuat, negara yang kuat, bangsa yang maju, negara yang maju, bangsa yang pintar, negara yang pintar. Begitulah seterusnya. Dari dulu umat Islam selalu membawa-bawa Allah. Ini takdir Allah, itu takdir Allah, ini takdir Allah. Akhirnya apa? Bangsa lain berperang dengan alat-alat yang canggih, hasil dari pemikiran yang kreatif. Kita masih lagi terus mengharapkan doa. Apa hasilnya? Bangsa lain bangga dengan kemenangan peperangan dalam bidang ekonomi, teknologi, persenjataan yang hebat. Kita bangga dengan kematian syahid, titel syahid. Bagaimana kita terus dipengaruhi, diselubungi, didoktrin oleh ajaran Arab Badawi primitif. Tidak akan maju. Di zaman internet, di zaman Facebook dan YouTube, dengan mudah bangsa Indonesia mempelajari ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan, dan lain-lain dari bangsa yang lebih maju.
kita semua ada akal, ada daya dan upaya, dan bisa membedakan mana ajaran yang membawa kita menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, maju, dan mana ajaran yang membawa kita menjadi lebih mundur, miskin, dan bodoh. Hidup ini keras. Kita mesti bersedia dengan berbagai kekuatan. Kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan finansial, kekuatan ekonomi, kekuatan senjata, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu bukan hanya omong kosong, tapi perlu kepada pendidikan, perencanaan, program yang jelas. Dari individu, dari rumah, dari masyarakat, dan dibantu oleh kebijakan pemerintah. Seterusnya. Indonesia kaya sejarah dan budaya. Potensi untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat pelancongan, tempat rekreasi, tempat wisata banyak. Kita lihat kenapa Bali sukses menjadi kota pariwisata. Thailand dan lain-lain. Ayo kita belajar. Lihat YouTube tentang Bali, tentang Thailand. Apa yang mesti dibenahi di kampung-kampung, di kota-kota masing-masing, dari Sabang sampai Merauke, supaya menjadi tempat-tempat dan kota-kota yang dikunjungi oleh tetamu, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Begitu juga di sektor pertanian, kebudayaan, olahraga, teknologi, peternakan, dan lain-lain. Semuanya ada contoh. Kita lihat contoh-contoh itu di YouTube. Amati, perhatikan, buat. Kita dibuat dalam keluarga, dalam kelompok kecil, terus dikembangkan. Dan kalau sudah nampak potensi bagus, coba ajukan proposal ke pemerintah ataupun ke pihak swasta yang bisa membantu dan berbagi hasil. Begitulah seterusnya. Dan jangan menghabiskan pikiran dan tenaga untuk berdebat, berbahas dalam hal-hal mitos, ajaran-ajaran mitos, agama-agama yang banyak membawa kemunduran dan membius akal sehat. Dalam masa bangsa lain mencari terus potensi kekayaan yang ada di laut, yang ada di angkasa, yang ada di benua itu, benua ini. Seperti negara Cina bekerja sama dengan negara itu, negara ini, dengan cara kerjasama
Umat Islam malah sibuk. Inilah akhir zaman, inilah tanda-tanda kiamat, inilah tanda-tanda Imam Mahdi. Apa hubungan Imam Mahdi, kiamat, akhir zaman dengan bangsa Indonesia? Itu kepercayaan Arab Badawi dalam ajaran mereka. Bahkan ada satu hadis pun pernah menyatakan kalau besok akan berlaku kiamat, sedangkan kamu ada benih untuk ditanam, tanamlah. Pengajaran dari hadis itu, kita wajib terus bekerja. Kiamat tidak ada yang tahu. Cerita Mahdi hanya cerita mitos. Begitu juga dengan cerita Nabi Isa akan turun. Turun pakai apa? Perang pakai senjata apa? Sekarang negara maju sudah ada roket. Sudah ada senjata yang canggih-canggih, senjata otomatis. Imam Mahdi pakai senjata apa? Nabi Isa pakai senjata apa? Kalau turun, coba pikirkan. Sedangkan senjata nuklir yang dibuat di Cina, di Rusia, di Amerika, jelas pabriknya. Ini masih aja percaya dengan cerita-cerita mitos. Itu cerita mitos. Nabi Isa akan turun, Imam Mahdi akan turun, Nabi Khidir hidup ribuan tahun. Sedangkan manusia dalam kajian kedokteran yang benar hanya bisa hidup dalam tempo tertentu. Ini percaya aja cerita-cerita mitos. Dan terus akal umat diperbodoh dengan cerita-cerita begitu. Mukjizat yang sebenarnya adalah hasil karya ilmu pengetahuan. Ciptaan mobil itu mukjizat. Rumah bisa bergerak ke sana sini. Pesawat, kapal terbang bisa membawa ribuan manusia. Itu baru mukjizat. Teleskop James Webb bisa melihat jutaan bintang di angkasa. Itu mukjizat. Mukjizat sains dan teknologi, bukan mukjizat mitos. Kapal laut raksasa seperti sebuah kota yang berlayar merentasi samudra, hasil karya manusia. Itu baru mukjizat. Ini percaya dengan mitos malaikat turun naik. Pakai sistem apa? Pakai roket apa? Itu mitos. Dan membersihkan otak yang telah dicemari oleh mitos-mitos ini sangat sukar. Sebab ianya telah didoktrin sejak kecil lagi. Habis. Makanya umat beragama, terutama umat Islam, terkesan terus lembab. IQ-nya rendah. Sebab kita terus didoktrin dengan mitos-mitos yang seperti itu. Dan amat sukar untuk melepaskan diri dari penjajahan pemikiran mitos yang ada dalam ajaran-ajaran agama. Yang mana
ajaran-ajaran agama ini Islam. Dia lahir dari Kristen. Kristen lahir dari Yahudi. Yahudi lahir dari cerita yang ada di Babylon, Babil, negeri Babil, Babil, pintu Tuhan di Irak hari ini. Yang mana di situ telah wujud beribu-ribu tahun, lebih tua dari Yahudi. Agama Majusi, Zarathustra, Hindu, Buddha, Yunani, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka silakan dibaca Tarikhul Adyan, sejarah agama-agama dan Dinul Insan. Mudah saja. Semuanya ada dalam bentuk PDF. Terutama karya-karya yang ditulis oleh Firas Sawah dan Khaz'al Al-Majidi. Dan banyak lagi karya-karya yang lain seperti Qissatul Hadarah, Weljoram, belum lagi dengan Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab. Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab, sejarah lengkap bangsa Arab, karya Jawad Ali. Jawad Ali, baca betul-betul. Belum lagi dengan buku Tarikhul Adab, Tarikhul Adab, Tarikhul Adab, yang begitu banyak. Dan ilmu pengetahuan itu adalah bitarakum. Ilmu kita bisa mendapatinya dengan hasil lambakan, tumpukan ilmu pengetahuan. Hari ini kita dihidangkan dengan berbagai sumber. Oleh karena pendidikan saya dari awal sampai S3 dalam bahasa Arab, jadi saya mengajak rekan-rekan, kawan-kawan, sahabat-sahabat, terutama yang mengajar ilmu Islam, budaya Islam, ilmu Arab, untuk membaca rujukan-rujukan ini. Memang dia bukan segalanya, tapi sekurang-kurangnya ada pencerahan-pencerahan dan link-link, saluran-saluran yang bisa membuka minda, mengetahui budaya, agama, etnik, dan bangsa-bangsa yang lain di dalam dunia. Sekian, semoga bermanfaat. Intinya, marilah kita ciptakan bangsa Indonesia yang aman, makmur, sejahtera, damai, penuh toleransi, saling bekerja sama, saling mencintai, demi untuk menciptakan Indonesia yang maju dalam semua bidang. Hasil kerja bangsanya yang saling mencintai, saling menghargai, saling mendukung. Tanpa persatuan dan perpaduan, kita susah untuk maju, untuk membangun Indonesia yang kaya raya dalam semua kehidupan yang penting.
ekonomi, keuangan, perdagangan, industri, pertanian, peternakan, teknologi, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Hidup mesti diteruskan, perbaikan terus, dan setiap ilmuwan hendaklah bersuara. Sayangilah bangsa ini, karena kita hidup di Indonesia dan anak cucu cicit kita pun di sini. Mudah-mudahan kesadaran ini akan terus membuka minda dan akal pikiran dan bisa merubah rakyat, bangsa, dan negara Indonesia lebih cepat lagi menjadi negara yang maju dalam semua bidang. Itulah yang diharapkan. Sekian, wassalam.